Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Di rumah aja kan? Meskipun di rumah aja, kita tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga kebersihan, dan tetap social distancing. Oke? Kita masuk ke pelajaran konsep dasar keperawatan bersama Bu Okta. Selamat mengikuti. Oke, kita masuk ke materi pertumbuhan dan tugas perkembangan anak pada usia sekolah. Kita pahami dulu pengertian anak sekolah ya. Oke, sambil bisa dibaca PPT dari Bu Okta. Oke, saya jelaskan tentang pengertian anak sekolah. Anak sekolah adalah periode perkembangan dari usia anak menjadi remaja yang identik dengan masa usia sekolah. Nah, pada usia sekolah ini biasanya ditandai dengan perubahan fisik pada masa remajanya. Anak-anak usia sekolah dimulai dari usia 5 sampai dengan 12 tahun. Nah, pada usia 5 sampai 12 tahun ini anak-anak menjadi pengalaman inti anak usia ini menjadi titik pusat perkembangan fisik, kognitif, serta psikososial mereka. Selanjutnya kita pelajari tentang bentuk tumbuh kembang anak usia sekolah 5 sampai 12 tahun. Yang pertama adalah perubahan biologis. Ya, pada perubahan biologis dan perkembangan secara fisik dapat terjadi dalam perubahan ukuran besar kecilnya fungsi organ, mulai dari tingkat sel hingga perubahan organ tubuh. Ya, jadi pada usia sekolah pembentukan jaringan lemak akan lebih cepat perkembangannya dibandingkan jaringan otot. Seorang anak akan mengalami pertumbuhan tinggi badan rata-rata 5 cm per tahun dan meningkat 2-3 kg per tahun untuk berat badannya. Masuk ke nomor 2, ya, maturasi sistem tubuh. Nah, di sini maturasi sistem tubuh pada anak usia sekolah diantaranya sebagai berikut. Jadi yang pertama ada berkurangnya keluhan pada abdomen atau di perut, ya. Tetapi kapasitas lambungnya bisa meningkat sampai 500 mili. Kemudian yang kedua, sistem imunitas tubuh di anak usia sekolah itu meningkat. Jadi respon antigen atau antibodinya lebih baik serta bisa melokalisasi infeksi, ya. Yang ketiga, kapasitas kandung kemih atau bladder pada anak laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan. Yang keempat, pembentukan tulang akan terus berlanjut tetapi belum matang. Kematangan fisik tidak selalu sejalan dengan kematangan emosi dan sosial. Yang kelima, TD atau tekanan darahnya meningkat, tetapi pernapasannya menurun. Masuk ke nomor 2, ya, maturasi sistem tubuh. Nah, di sini maturasi sistem tubuh pada anak usia sekolah diantaranya sebagai berikut. Jadi yang pertama ada berkurangnya keluhan pada abdomen atau di perut, ya. Tetapi kapasitas lambungnya bisa meningkat sampai 500 mili. Kemudian yang kedua, sistem imunitas tubuh di anak usia sekolah itu meningkat. Jadi respon antigen atau antibodinya lebih baik serta bisa melokalisasi infeksi, ya. Yang ketiga, kapasitas kandung kemih atau bladder pada anak laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan. Yang keempat, pembentukan tulang akan terus berlanjut tetapi belum matang. Kematangan fisik tidak selalu sejalan dengan kematangan emosi dan sosial. Yang
5. TD atau tekanan darahnya meningkat, tetapi pernapasannya menurun. Masuk ke poin nomor 3 pada perkembangan motorik. Ya, pada anak usia sekolah, perkembangan motoriknya mulai terkoordinasi dengan baik. Seiring dengan perkembangan fisiknya, ditandai dengan keselarasan gerakan sesuai kebutuhan. Kita lanjutkan ke perkembangan psikososial anak-anak. Dalam hal perkembangan psikososial, anak usia sekolah biasanya telah menguasai keterampilan yang bersifat teknologi dan sosial. Jadi pada usia ini sangat dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti motivasi, kemampuan, dan teman sebaya. Selain itu, usia ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik seperti penghargaan yang didapatkan dan keterlibatan orang lain, terutama keterlibatan dari orang terdekat atau orang tua dan teman sebayanya. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu perkembangan kognitif pada anak usia sekolah. Pada usia sekolah ini berada dalam tahap operasional yang konkret, yaitu maksudnya adalah anak mengekspresikan apa yang dia lakukan dengan verbal dan simbol. Ya, jadi dengan kata-kata dan simbol-simbol yang diberikan. Selama periode ini, kemampuan anak belajar konseptual mulai meningkat dengan pesat. Nomor 6, perkembangan moral. Pada usia ini, anak secara umum sudah mengenal tentang konsep moral itu seperti apa, yaitu dapat membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak-anak biasanya mengikuti tuntutan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu, anak-anak mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar dan salah. Perkembangan spiritual pada anak-anak. Nah, di masa usia anak sekolah, terutama usia sekolah dasar, kualitas spiritual atau keagamaan anak sangat dipengaruhi sekali. Ya, jadi di sekolah dasar sangatlah penting dan harus menjadi perhatian dari semua pihak, baik dari orang tua, bapak ibu guru dan masyarakat sekitarnya. Perkembangan sosial pada anak-anak usia sekolah ditandai dengan perluasan hubungan dalam lingkungan keluarga, teman sebaya maupun di sekolah. Perkembangan sosial ini biasanya identik dengan pencapaian kematangan dalam hubungan interaksi sosial. Nah, di sini poin pentingnya adalah komunikasi anak itu sangat penting. Ya, jadi pembelajaran komunikasi dalam tahap perkembangan sosial sangatlah penting karena menentukan bagaimana cara anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya ya. Yang terakhir adalah perkembangan bahasa pada anak usia sekolah. Dalam usia sekolah, perkembangan bahasanya terlihat dalam perubahan perbendaharaan kata dan tata bahasa yang dikuasainya. Ya, pada umumnya anak usia sekolah merupakan masa saat kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata atau vocabnya ya berkembang sangat pesat. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada usia ini. Bisa dilihat pada tabel dalam buku paket halaman 199. Silahkan difahami. Ada proses menjadi matang dan proses belajar. Nah, demikian tadi beberapa yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan usia anak usia sekolah ya. Latihan soalnya, sebutkan masalah-masalah yang terjadi dalam setiap poin ya, ada 9 poin. Contohnya misalkan poin 1 pada perubahan biologis anak. Nah, masalahnya apa yang sering terjadi? Misalkan terjadi obesitas atau kegemukan pada anak usia sekolah karena mungkin pola makannya dan pola hidupnya yang tidak sehat serta kurang olahraga. Nah, jawabannya 9 poin itu dari masalah yang didapatkan nanti silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke web SMK BIM.
Terima kasih, selamat belajar anak-anakku. Wassalamualaikum.